Selamat siang, Pak Greg. Dalam menyelesaikan tugas UAS, mata kuliah bimbingan konseling, saya, Agnes Puliarta Sinurat, dengan NIM 23742, saya di sini akan menjelaskan teori dari Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif pada usia dini menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah seorang psikolog dari Swiss yang telah memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan kognitif pada anak. Teorinya mengungkapkan tahapan-tahapan unik di mana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi. Jadi, untuk pada anak-anak ini, di dalam teori Jean Piaget ini, mengatakan bahwa anak-anak dapat membangun pemahaman mereka tentang dunia yang baru saja mereka jalani. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget mengidentifikasi 4 tahap utama dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada sensor motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Di dalam setiap tahap ini memiliki karakteristik yang unik dalam cara anak untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Yang pertama, ada tahap sensimotor, yaitu pada anak 0 sampai 2 tahun. Ada beberapa tahapan, yaitu ada 5 tahapan. Pertama, yaitu refleks. Bayi akan bereaksi terhadap rangsangan melalui refleks dasar seperti menghisap, mencengkram, dan menangis. Lalu yang kedua, ada tahap habituasi, yaitu di mana bayi mulai memahami dan memprediksi lingkungannya melalui pengulangan pengalaman yang sudah dia rasakan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada eksperimentasi, yaitu bayi secara aktif menjelajahi dan berinteraksi dengan objek-objek di sekitarnya. Jadi bayi akan menjelajahi secara aktif apa saja objek-objek yang ada di sekitarnya. Lalu yang keempat ada permanensi objek, yaitu bayi mulai memahami bahwa benda-benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Lalu yang kelima ada yaitu perkembangan bahasa, di mana pada tahap ini bayi mulai memahami makna kata-kata sederhana menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi. Seperti pada bayi biasanya diajarkan untuk memanggil kata kedua orang tuanya yaitu mama ataupun papa. Jadi pada tahap sensor motor, bayi ini membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui pemahaman atau pengalaman sensorik dan motorik. Mereka akan bereaksi terhadap rangsangan, memahami permensi objek, dan mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Tahap ini menjadi potensi penting dan pondasi bagi perkembangan kognitif anak selanjutnya. Lalu yang kedua adalah tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun, di mana ada 4 tahapan dalam praoperasional ini menurut Jean Piaget. Yang pertama adalah penggunaan simbol. Jadi anak-anak mulai menggunakan simbol untuk mewakili objek, pemikiran, dan ide. Mereka dapat menggambar, membayangkan, dan bermain secara pura-pura. Lalu yang kedua adalah egosentrisme. Jadi pada tahap ini anak-anak berfokus pada perspektif mereka sendiri dan kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Lalu yang ketiga, peneralan intuitif. Dalam tahap ini, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang sederhana berdasarkan intuisi dan persepsi mereka, tetapi belum dapat bernalar secara logis. Lalu yang keempat, pengklasifikasian terbatas. Dari dalam tahap ini, anak-anak dapat mengkelompokkan objek berdasarkan satu dimensi atau ciri, tetapi masih kesulitan dengan klasifikasi yang lebih kompleks.
Jadi pada tahap praoperasional ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan simbolisnya, tetapi masih terbatas pada pemahaman atau perspektif mereka sendiri. Mereka memiliki penalaran intuitif dan kemampuan klasifikasi yang terbatas, tetapi terus-terus berkembang menuju pemikiran yang lebih logis dan sistematis. Lalu ada tahap operasional konkret. Pada anak 7-11 tahun, ada 4 tahap. Yang pertama adalah pemahaman logis. Jadi, anak-anak ini dapat berpikir secara logis pada tahap operasional konkret ini, tentang objek atau peristiwa yang konkret yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang kedua, ada klasifikasi kompleks, di mana anak-anak pada tahap ini itu dapat mengkelompokkan objek berdasarkan beberapa ciri dalam sekaligus. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Pada tahap ini, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sederhana dengan berpikir mulai sistematis dan konkret serta kompleks. Lalu ada perspektif orang lain yang terakhir. Dalam tahap ini, anak-anak mulai dapat memahami sedikit bagaimana sudut pandang orang lain. Jadi anak-anak pada tahap ini itu mulai memahami bagaimana pandangan orang lain dan juga pandangan dia. Tidak hanya menggunakan pandangan dalam diri sendiri, tetapi mulai memahami pandangan dari sudut pandang orang lain. Jadi pada tahap operasional konkret, kemampuan berpikir anak-anak semakin berkembang. Mereka dapat bernalar secara logis tentang objek dan peristiwa nyata, melakukan klasifikasi yang lebih kompleks, serta menyelesaikan masalah secara sistematis. Anak-anak juga mulai mampu memahami perspektif orang lain meskipun terbatas pada situasi yang konkret. Lalu ada tahap terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu terjadi pada anak 11 tahun ke atas. Ada 4 tahapan, yang itu pertama penalaran abstrak. Jadi pada tahap ini remaja dapat berpikir secara abstrak, mengembangkan hipotesis dan menguji ide-ide tanpa harus bergantung pada hal-hal yang konkret. Lalu yang kedua dapat berpikir secara logis. Pada usia ini, remaja mampu menalar secara logis, menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang, dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah. Pada usia ini, remaja dapat menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih sistematis, menggunakan kemampuan berpikir yang kritis dan juga kreatif. Lalu yang keempat, ada perspektif luas. Dalam tahap ini, remaja atau usia 11 tahun ke atas dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan mengembangkan pemikiran yang lebih komprehensif. Jadi pada tahap operasional formal, perkembangan kognitif anak-anak mencapai level yang lebih kompleks dari sebelumnya. Mereka mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis, serta dapat memecahkan masalah yang lebih rumit. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan mengembangkan pemikiran yang lebih komprehensif. Selanjutnya, implikasi teori Piaget dalam bimbingan konseling pada anak usia dini. Ada 4, yaitu pertama, pemahaman tahapan perkembangan, di mana konselor harus memahami tahapan dan perkembangan kognitif anak agar dapat merancang intervensi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada belajar melalui eksplorasi. Jadi konselor dapat mendorong anak untuk belajar melalui eksplorasi dan interaksi langsung dengan lingkungannya, sesuai dengan cara anak belajar pada tahap sensor motor dan praoperasional. Lalu yang ketiga ada penguatan kemampuan berpikir. Konselor dapat membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logisnya, klasifikasinya, dan penyelesaian masalah melalui aktivitas yang sesuai dengan tahap operasional konkret. Lalu ada pemberian tantangan yang tepat, di mana konselor dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Jadi, teori perkembangan kognitif Piaget memberikan implikasi penting bagi praktik bimbingan konseling pada anak usia dini, di mana konselor perlu memahami tahapan perkembangan anak, mendorong pembelajaran aktif, dan memberikan tantangan yang sesuai agar dapat memfasilitasi perkembangan kognitif mereka secara optimal.
Lalu ada peran guru dan orang tua dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak. Dari peran guru memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung perkembangan kognitif anak. Mereka dapat menyediakan lingkungan belajar yang kaya, mendorong eksplorasi, dan memberikan tantangan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan peran orang tua dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak. Mereka dapat menyediakan pengalaman belajar dan menyenangkan di rumah, memberikan umpan balik positif, dan bekerja sama dengan guru untuk memantau perkembangan kognitif anak. Jadi kerjasama yang erat antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Dengan memahami tahapan perkembangan dan menyediakan lingkungan belajar yang sesuai, mereka dapat membantu anak-anak mencapai potensi kognitif mereka. Lalu ada aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Di tahap operasional konkret, anak-anak pada tahap ini dapat memahami logika secara konkret. Aktivitas seperti bermain puzzle, mengurutkan benda, dan mengelompokkan objek berdasarkan ciri-ciri tertentu dapat membantu mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Lalu selanjutnya ada tahap praoperasional, di mana pada tahap ini anak-anak mulai mengembangkan kemampuan simboliknya. Aktivitas yang sesuai seperti bermain peran, menggambar, dan melakukan eksperimen yang sederhana dapat mendorong perkembangan kognitif mereka. Lalu pada tahap sensori motor, pada tahap ini anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Aktivitas eksplorasi seperti memainkan berbagai objek, melakukan percobaan sederhana, dan mengamati fenomena alam dapat menstimulasi perkembangan kognitif mereka. Lalu terakhir di tahap operasional formal, remaja pada tahap ini dapat berpikir secara abstrak. Aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan diskusi topik-topik teoritis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis mereka. Jadi, kesimpulannya pada teori perkembangan kognitif pada usia dini, menurut Jean Piaget ini memberikan kerangka kerja yang penting dalam memahami tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak dari sensori motor hingga operasional formal. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Implikasi teori Piaget sangat relevan dalam praktik bimbingan konseling karena membantu konselor merancang intervensi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Piaget, orang tua dapat mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori perkembangan kognitif pada usia dini menurut Jean Piaget. Sekian dan terima kasih.